Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini, salah satu masjid dari masjidnya, guna melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafidhahullahu ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang benda-benda najis, bahwasannya hukum asal suatu benda itu adalah suci dan tidak boleh seorang mengatakan suatu benda itu najis kecuali menyebutkan juga dalilnya, dalil yang sahih, tegas, asah menunjukkan benda itu najis. Apabila tidak, maka benda tersebut hukumnya adalah hukum asal, yaitu suci. Dan telah disebutkan kemarin beberapa benda najis, ya, seperti kencing dan kotoran manusia, madhi, wadi, juga kotoran binatang yang haram dimakan, yaitu dagingnya haram dimakan, seperti kotoran binatang buas, darah haid, liur anjing, bangkai, semuanya adalah najis karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya benda-benda tersebut najis. Adapun pembahasan berikutnya, qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, kaifiyatu tadhhir an-najasah. Bagaimana cara mensucikan suatu najis. Nah, dan ini inti pembahasan kita. Karena pembahasan kita ini kaitan dengan thaharah, bersuci. Disebutkan kemarin benda-benda najis, hubungannya karena sesuatu atau suatu salat tidak akan diterima kecuali suci diantaranya dari najis. Maka disebutkan benda-benda najis yang harus disucikan ketika kita mau mengerjakan salat. Disucikan dari badan kita, pakaian kita, atau tempat yang akan kita gunakan untuk salat. Nah, setelah kita tahu benda apa saja yang itu najis, maka berikut ini adalah tata cara mensucikannya. Kalau kebetulan kita dapati benda-benda najis kemarin itu ada di pakaian kita, ada di anggota tubuh kita, atau di tempat yang akan kita gunakan untuk sholat, nah, bagaimana cara mensucikannya? I'lam anna syari'a alladhi arrafana kauna hadhil aini najisah au mutanajjisah. Ketahuilah bahwasannya sang pembuat syariat Jalla wa'ala yang telah arrafana, memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita benda-benda ini najis atau berubah menjadi najis. Kalau najisah itu memang najis zatnya, memang aslinya najis. Ya, kayak yang disebut kemarin itu memang asli najis. Kayak daging babi, ya kan, seperti darah, seperti kotoran manusia, itu memang najisah. Au mutanajjis, atau menjadi najis. Apa itu menjadi najis? Asalnya suci, kemudian bercampur dengan najis sehingga menjadi najis. Yang seperti ini disebut mutanajjisah. Kata beliau, arrafana
aidan kaifiyata tadhiriha. Dia juga Jalla wa'ala yang mengajarkan kita, yang juga memberitahukan kepada kita tata cara mensucikannya. Fal wajibu alaina ittiba'u qawlihi wa imtisalu amrihi. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengikuti firman-Nya dan mengerjakan perintahnya. Maksudnya di sini Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang ini benda yang najis. Dan Allah juga telah memberitahukan kita tata cara mensucikannya. Maka kewajiban kita dalam mensucikan benda-benda najis tersebut yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama warada fihil ghuslu hatta la yabqa minhu launun wala rihun wala ta'mun kana dzalika huwa tadhirahu. Tentang adapun najis yang terdapat dalam dalil bahwasannya gosel. Yang benar ini adalah gosel, bukan gusel. Sebab gusel itu adalah mandi. Kalau gosel mencuci, yang benar mencuci. Adapun najis yang cara mensucikannya adalah mencuci, yaitu ada dalil yang menyebutkan najis ini membersihkannya adalah mensucikannya dengan mencucinya dengan air hingga tidak tersisa warnanya, baunya dan rasanya, maka seperti itulah tata cara mensucikannya. Ikut dalil. Wa ma warada fihi sabbu. Adapun najis, ma di sini maksudnya najis. Najis warada ini datang dalilnya, ada dalilnya gitu kan. Warada fihi, yaitu ada dalil tentang najis tersebut. As-sabbu ini menyiram, ambil air, menuangkan air padanya. Nah itu sob namanya, menuangkan air. Asubbul ma fil kub. Saya menuangkan air di dalam gelas. Subbu. Jadi menuangkan air padanya. Awir rasu memercikkan. Ya, ambil air dengan ini telapak tangan, kemudian disiramkan. Ini namanya rosh. Kalau sobbu beda. Sobbu ini dari ember, dari gelas, ini namanya sob. Tapi kalau roshu dengan tangan. Dengan tangan. Istilahnya dipercikkan ya, dipercikkan. Awil hattu, al-hattu digosok. Awil mashu, diusap saja, diusapkan, gini diusapkan. Al-mas'ul adi, diusap ke tanah ya kan, diusap ke tanah. Au mujarradul masyi fi ardin tahiratin. Atau apabila dalilnya menunjukkan mensucikannya adalah cukup dengan lewat di tanah yang suci, kana dzalika huwa tadhiruhu. Maka seperti itulah cara mensucikannya. Maksudnya untuk mensucikan suatu benda najis, maka kita ikuti dalil. Bagaimana dalil mengajarkan kita, maka seperti itulah cara mensucikannya. Meskipun nanti sebagian dengan cara tersebut tidak bersih sempurna, namun sudah suci, ya. Karena suci tidak mesti harus bersih semuanya. Baik. Wa'lam annal ma huwal aslu fi tadhirin najasat. Dan ketahuilah juga bahwasanya air merupakan alat pertama dan paling utama dalam mensucikan najis. Maksudnya di sini alat pertama atau alat yang paling utama sekaligus dasar. Bahwasanya apabila kita dapati benda najis namun tidak ada dalil yang menjelaskan cara mensucikannya, maka airlah untuk mensucikannya. Dan bahwasanya air itu alat untuk mensucikan semua najis, termasuk najis yang ada dalil secara khusus menyebutkan cara mensucikannya. Contoh nanti ada najis
yang terdapat pada sandal misalkan orang lewat kemudian nginjak kotoran manusia, ini najis ternempel pada sandal. Disebutkan nanti dalilnya di dalil sahih bahwasannya dengan menggosokkan ke tanah sudah suci. Artinya dengan sandal tersebut dia sudah bisa sholat dengan sandal tersebut. Tetapi kalau kita mengatakan apakah harus dengan gosok, apakah dengan air tidak cukup, tentu dengan air lebih utama. Maksud saya, kalau seandainya seorang itu mensucikan kotoran yang ada di sandal dengan air sampai bersih, maka itu lebih utama. Itu maksudnya. Maka disebut di sini bahwasanya air adalah asal alat untuk mensucikan dari najis yang asal, yang pondasi, yang utama. Liwasfi syari'i lahu biqaulihi, dalilnya adalah karena sang pembuat syariat Jalla wa'ala mengatakan khalaqallahul ma'a tahura. Allah menciptakan air sebagai alat untuk bersuci. Ini umum, alat bersuci untuk apa saja. Fala yu'dalu ila ghairihi, sehingga tidak boleh diganti. Yu'dal itu diganti kepada yang lainnya, menggunakan alat selainnya, illa idza sabata dzalika an syari', kecuali ada dalil sahih dari sang pembuat syariat. Jadi air yang digunakan untuk mensucikan najis apa saja, kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa najis tertentu cara mensucikannya begini. Wa illa fala, maka kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh. Kembali bahwasanya alat bersucinya adalah air, dicuci dengan air sampai bersih, tidak tersisa baunya, tidak warnanya, tidak juga rasanya. Baik. Idza alimat dzalika fa ilaika ma jaa bi syar'u fi sifati tadhhiril a'yanin najisal mutanajjis awil mutanajjisah. Apabila kamu kalau sudah tahu ini bahwasanya mensucikan benda najis itu hukum asalnya adalah air, kecuali apabila ada dalil yang menyebutkan tata cara yang lain, kata beliau, maka berikut ini beberapa tata cara mensucikan benda-benda najis tertentu, ya, yang disebutkan oleh dalil. Maksudnya ada dalilnya. Maksudnya ikhwani fillah, bahwasanya ada beberapa benda najis atau benda yang terkena najis yang bisa disucikan dengan selain air, karena ada dalilnya. Karena kita sebut dari awal, kalau nggak ada dalilnya maka mensucikannya adalah dengan air sampai bersih. Nah, tapi kalau ada dalilnya maka kita ikuti dalil. Yang pertama, tadhiru jildil maitati biddibag, tata cara mensucikan kulit bangkai dengan menyamaknya. Ya, ini baru, kan nggak menggunakan air, menyamak. Nyamak ini ada tradisional, tapi kalau di zaman modern ini sudah ada alatnya dengan bahan kimia, yaitu dibersihkan lembab-lembabnya, dibersihkan busuk-busuknya dari kulit tersebut sehingga bersih. Intinya menyamak. Intinya bahwasanya kulit ini menjadi suci dengan disamak, tidak harus dengan air. Pertama kita ketahui kemarin bahwasanya bangkai itu najis, termasuk kulitnya, dan ini bisa menjadi suci caranya dengan disamak. Dalilnya adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ihab apa saja? Ihab ini adalah artinya kulit bangkai. Ihab ini artinya kulit bangkai. Kulit bangkai apa saja bila telah disamak maka dia menjadi suci. Ini dalilnya. Kemudian kaitan dengan kulit yang menjadi suci dengan disamak itu ada 4 macam. Itu perlu diketahui, ini penting. Yang pertama, kulit
dari hewan yang halal dagingnya dan disembelih dengan cara syar'i. Dengan cara syar'i. Seperti sapi disembelih dengan cara syar'i. Maka kulitnya suci. Meskipun tidak disamak. Kulit sapi atau kambing kurban itu suci. Ya kan? Kenapa? Tadi sebut kulit tersebut dari hewan yang halal dagingnya dan disembelih dengan sembelihan syar'i. Maka ini suci meskipun tidak disamak. Yang kedua, kulit dari hewan yang halal dagingnya seperti sapi kambing tadi, namun tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Atau dia mati dalam keadaan bangkai. Ya, bangkai ini mati dalam keadaan tidak disembelih syar'i ya, seperti mati karena terjatuh dari ketinggian, mati ditabrak truk atau yang lainnya, mati karena tarung ya, atau dimakan binatang yang lain yang bukan buruan. Maka seperti ini namanya maitah, bangkai. Apa kata para ulama kaitan dengan ini? Maka kulitnya najis. Kulitnya najis. Dan bisa menjadi suci dengan disamak. Jadi kulit hewan, kulit bangkai yang bisa suci dengan disamak, yang pertama adalah dari binatang yang halal dimakan dagingnya. Yang pertama. Tip. Jenis yang ketiga, kulit binatang buas. Kulit binatang buas. Kita tahu binatang buas ini binatang yang haram dimakan. Binatang yang haram dimakan. Maka ulama berbeda pendapat. Apakah menjadi suci dengan disamak atau tetap najis? Ini kita sudah tidak membahas binatang yang aslinya najis. Ya, aslinya najis. Seperti babi. Kalau babi sepakat sudah. Itu tidak bisa disucikan dengan disamak. Tidak bisa disucikan dengan sama. Kulit babi, kulit anjing itu sudah tidak bisa disucikan dengan disamak. Karena sudah najis dari asalnya. Adapun ini sepakat ijma. Adapun kulit binatang buas, dan kita tahu binatang buas ini haram dimakan dagingnya. Tapi para ulama membedakan keadaannya dengan binatang yang memang seperti babi. Oleh karena itu mereka berbeda pendapat. Apakah begini dulu? Pertama, kulit binatang buas ini najis, sepakat. Tapi apakah bisa menjadi suci dengan disamak atau tidak? Nah, ini khilaf. Perhatikan. Pertama, yang otomatis suci adalah yang pertama, jenis pertama. Jenis kedua, najis, tapi bisa menjadi suci dengan disamak. Jenis ketiga, kulit binatang buas ini, dia najis, sepakat. Tapi apakah bisa menjadi suci dengan disamak? Ini para ulama khilaf. Sebagian mengatakan bisa menjadi suci, sebagian mengatakan tidak, tetap dia najis. Tetap dia najis. Ini khilaf yang kuat sekali. Tetapi mereka mengatakan, tapi mereka semua sepakat dilarang memanfaatkannya. Dilarang memanfaatkannya. Sepakat ini. Khilafnya menjadi najis atau enggak, itu khilaf. Sebagian mengatakan menjadi najis, tetap najis. Sebagian mengatakan menjadi suci dengan disamak. Tetapi setelah itu mereka sepakat lagi. Sepakat apa? Tidak boleh memanfaatkannya. Dan kenapa mereka sepakat? Karena ada dalil sahih. Ya, ada dalil sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Albani.
dari Abul Malih dari ayahnya, anna nabiyya naha an juludis siba an tuftarosh. Bahwasanya Nabi SAW melarang kulit-kulit binatang buas itu digelar, yaitu dimanfaatkan untuk dijadikan alas. Nah, larangan ini mencakup semua pemanfaatan. Kalau dijadikan alas saja nggak boleh, apalagi dijadikan pakaian. Jadi kulit harimau, kulit apa lagi, dan teman-teman udah ya, dan singa dan apa saja itu haram dimanfaatkan. Meskipun aku ikut pendapat ulama yang mengatakan suci, ya mungkin suci, mungkin yang lebih kuat juga suci, karena sebagian ulama kuat-kuat juga yang mensucikannya, mengatakan bisa suci dengan disama. Tapi kaitan pemanfaatan beda lagi, karena dalil yang mengatakan dilarang memanfaatkannya, dilarang untuk memanfaatkannya. Riwayat yang lain dari Miqdam, anna Rasulullah SAW naha an lubsi juludis siba' warrukub alaiha. Bahwasanya Rasul SAW melarang mengenakan, menjadikan pakaian yaitu kulitnya binatang buas, dan melarang menungganginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi intinya sepakat para ulama dilarang memanfaatkan kulit binatang buas. Kemudian yang keempat, kulit hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya selain binatang buas yang kita isyaratkan tadi. Maka ini hukumnya najis, ya. Maka ini hukumnya najis. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian berikutnya, tathhirul ina idza walagha fil qalb. Termasuk ada tata cara khusus, yaitu tata cara mensucikan wadah bila dijilat oleh anjing. Ada wadah, di situ ada makanan dan minuman, anjing makan di situ, ya kan? Dijilati olehnya, terbekas di situ air liurnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Mensucikan wadah-wadah kalian bila dijilati oleh anjing, yaitu mencuci wadah tersebut sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Yang pertama dengan tanah. Yang pertama yaitu ambil, digosok dengan tanah. Bisa dengan tanah wadah tersebut. Ambil tanah, digosokkan dengan tanah tersebut. Kemudian disiram 1 kali, siram 2 kali, siram 3 kali menggunakan air. Yang ketiga, tathiru thawbi idza asabahu damal haid. Mensucikan pakaian bila terkena darah haid. Kemarin kita bahas darah haid najis, kemudian kena pada pakaian. Bagaimana mensucikannya? An Asma binti Abi Bakrin qalat, dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ja'atim ra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan dari kalangan sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhah. Seorang wanita di antara kami pakaiannya terkena sedikit darah haid. Min di situ yufidu taklil. Min yufidu taklil, memiliki makna sedikit. Itu ada bagian yang terkena darah haid dari pakaiannya. Kaifa tasna, ya Rasulullah, apa yang dia lakukan untuk mensucikan pakaian tersebut sehingga bisa digunakan untuk sholat lagi? Faqal, beliau mengatakan, tahuttuhu, menggosoknya, ya, digosok-gosok. Tsumma takrusuhu bil ma, kemudian mengerik dengan kukunya menggunakan air, dikerik ya. Ini menunjukkan agar ada usaha dan kesungguhan untuk membersihkannya.
Jadi bukan sekedar dicuci biasa. Karena kalau darah haid itu kering, maka dia nempel. Maka tahapan pertama adalah digosok-gosok. Kalau belum bersih, dikerok dengan kuku. Kasih air. Kalau dikasih air kan biasanya kan menjadi lembek, lebih mudah. Gosok terus. Summa tandahuhu. Kemudian disiram dengan air. Dikirai dengan air. Setelah usaha dengan dikerik sampai maksimal, mentok sudah, kemudian disiram dengan air. Tsumma tusalli fihi. Kemudian dia sholat menggunakan kain atau pakaian tersebut. Menunjukkan apa? Bahwasanya pakaian setelah melewati tahap tadi, 3 tahap tadi sudah menjadi suci. Ya, digosok-gosok dulu, belum bersih juga, dikerok pakai kuku semaksimal mungkin. Bukan cuma syarat ya, yang penting digosok, enggak, dibersihkan sebersih-bersihnya. Kemudian disiram setelah usaha maksimal, disiram dengan air, kemudian suci. Meskipun masih ada sisa sedikit. Ya, meskipun ada sisa, biasanya sulit sudah. Apalagi masuk di sela-sela kain sulit. Nah, boleh dikerjakan meskipun ada sisa sedikit. Yang sedikit ini dimaafkan. Tidak mengapa menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, wa in baqiya ba'da dzalika atharu fala ba'sa. Meskipun setelah itu ada sisanya, maka ini tidak mengapa. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Khawlah bint Yasar qalat, bahwasanya Khawlah putri Yasar mengatakan, ya Rasulullah, laisa li illa saubun wahid. Wahai Rasulullah, saya tidak punya kecuali satu pakaian saja. Wa ana ahidu fihi. Dan saya dan pakaian tersebut terkena darah haid. Fa kaifa asna? Maka apa yang saya lakukan untuk membersihkan darah haid tersebut? Nabi mengatakan, idza tahurti, kalau kamu sudah suci, selesai haidmu, faghsili maudi'ad dam, maka cucilah darahnya tadi, cucilah darah tersebut. Tsumma sholli fihi, kemudian sholatlah dengan pakaian tadi. Qalat ya Rasulullah in yakhruj asaruhu in lam yakhruj asaruhu. Wahai Rasulullah, bagaimana bila sisa-sisanya tidak keluar, maksudnya tidak hilang semua. Yang ada di sela-sela kain itu ada dan memang sulit, ya, sulit. Dan ini waqi'. Maka Rasulullah bersabda, yakfikil ma'u wa la yadurruki asaruhu. Cukup bagimu tadi siraman terakhir tadi sudah cukup untuk menyiramnya. Jadi kalau ada bekas tadi disiram. Nah, oleh karena itu di 3 tahapan tadi digosok dulu. Nah, gosok kalau sudah maksimal maka cukup sebenarnya. Tapi kalau masih perlu dikerok dengan kuku. Baru kemudian terakhir disiram. Nah, siram ini mensucikan sudah. Meskipun masih ada sisa dari darah haid tadi di sela-sela kain. Maka kata Nabi SAW di sini, cukup olehmu air. Jadi menyiramnya dengan air tadi. Wala yadurruka atharuhu, dan sisa-sisa bekas-bekas yang ada di kain tersebut tidak mempengaruhinya, yaitu mempengaruhi kesucian pakaian tersebut. Dan ini sebenarnya dalil dalam sebuah kaidah penting, kaidah besar, bahwasanya sedikit dari najis itu ma'fuun anhu. Sedikit dari najis itu dimaafkan. Ini oleh karena itu ini berlaku bagi ibu yang punya bayi, ya kan? Ibu yang punya bayi yang sulit sekali menghindari air kencing, ya kan? Maka air kencingnya sedikit ma'fu. Atau seorang jagal, tukang potong sapi, tukang potong, tukang sembelih. Itu sulit menghindari yang namanya percikan darah.
maka sedikit dimaafkan. Artinya dia bersihkan sebelum sholat, dibersihkan di tangannya sampai bersih. Seandainya tersisa dikit, sulit dibersihkan, ma'fu. Orang ini yang sedikit itu dimaafkan. Seperti Pak Tukang, ya kan? Pak Tukang kadang-kadang kan. Pak Tukang itu ngecat gitu kan, nempel di sini. Itu kan cat, sebagian cat kan menghalangi air wudhu. Maka usahakan dibersihkan semaksimal mungkin. Kemudian kalau memang ada sedikit yang ketinggalan dan sulit dibersihkan, maka dimaafkan. Dan ini masuk dalam kaidah umum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Berikutnya, tadhir zaili saubil mar'ah, cara mensucikan ujung pakaian perempuan. Ujung pakaian perempuan, ya, maksudnya ujung ke bawah. Karena sebenarnya pakaian perempuan itu menjulur kemana? Ke bawah, ya, bukan ke atas. Ke bawah menjulurnya. Dan biasanya kena tanah. Sebagian perempuan menjulur sampai kena tanah ketika berjalan, kemungkinan kena kotoran, kena najis. Ya. Dan di sini ada tata cara mensucikan ujung tadi yang kena najis secara khusus. Diriwayatkan an Ummi Walad li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf. Diriwayatkan dari Ummu Walad. Ummu Waladnya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Baik, sedikit faedah kaitan dengan Ummu Walad. Apa maksud Ummu Walad? Ibunya anak. Ini istilah, maksudnya adalah budak perempuan yang melahirkan anak tuannya, disebut dengan Ummu Walad. Budak perempuan ini halal bagi tuannya. Halal yaitu hubungan biologis, hubungan suami istri, ini halal bagi tuannya. Dan kalau budak perempuan ini hamil dari tuannya dan melahirkan, maka disebut dengan Ummu Walad. Sebut Ummu Walad. Dan hukum Ummu Walad ini, dia akan otomatis merdeka bila tuannya meninggal. Kapan tuannya meninggal, maka dia akan otomatis merdeka. Dan Ummu Walad ini ada kekhususan ketika tuannya masih hidup. Dia tidak bisa diperjualbelikan. Tuannya nggak boleh menjualnya setelah itu. Itu hak dari Ummu Walad ini. Tuannya tidak boleh menjualnya. Dan dikurangi tugas-tugasnya, tidak seberat budak-budak yang lain. Dan kalau tuannya meninggal, otomatis dia merdeka. Kemudian hukumnya dia seperti hukumnya orang merdeka. Dia harus wajib bagi dia menutup aurat sempurna ketika sholat. Sudah tahu kan? Bahwasanya ini mungkin sebagian belum tahu. Bahwasanya budak perempuan itu dalam sholat auratnya setengah dari auratnya orang merdeka atau perempuan, ya, setengah yang wajib itu. Dan dada bukan aurat dalam sholat. Artinya gini ya. Saya nggak bilang aurat, dia aurat. Tapi dalam sholat itu ada batasan. Ada batasan. Budak secara umum itu tidak sejajar dengan orang yang merdeka. Dia separuh dalam hukum apa saja. Termasuk dalam sholat. Makanya banyak kewajiban-kewajiban yang gugur dari budak. Termasuk dalam menutup aurat ketika sholat. Dalam menutup aurat ketika sholat. Budak perempuan tidak mengapa sholat dalam keadaan kepala tersingkap, itu nggak mengapa, karena bukan termasuk aurat dalam sholatnya. Nah, tapi Ummu Walad hukumnya dalam sholat seperti merdeka persis. Maka dia wajib menutup kepalanya, terus menutup kakinya sampai ujung semuanya, persis seperti dengan. Ini sedikit faedah kaitan dengan Ummu Walad. Makanya saya lihat, aduh kok ada Ummu Walad ini. Jadi di sini periwayatnya ini dari Ummu Walad,
dari Ibrahim bin Abdurrahman. Jadi ini syarat bahwasanya Abdurrahman bin Auf punya budak perempuan, kemudian budak perempuan ini hamil dari Abdurrahman bin Auf sendiri, kemudian melahirkan anak Abdurrahman bin Auf yang bernama Ibrahim, makanya disebut Ummu Walad Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ummu Walad ini sa'alat Umma Salamah, bertanya kepada Umma Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni imra'atun utilu dzaili. Saya adalah seorang wanita yang senang memanjangkan ujung pakaian. Jadi pakaiannya sampai menjulur ke tanah. Wa amshi fil makanil qadir, dan saya sering lewat di jalan yang penuh dengan kotoran. Jadi dia punya kebiasaan melewati satu jalan. Jadi ada keperluan dia yang harus melewati di tempat yang di situ banyak kotoran, najis maksudnya di sini. Faqalat Ummu Salamah menjawab, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda tentang perkara ini, yutahhiruhu ma ba'dahu. Akan mensucikan ujung dari pakaian tersebut tanah yang suci setelahnya. Jadi kalau pakaian yang menjulur ke tanah tadi melewati tanah yang najis, maka cukup dia melewati tanah yang suci, maka sudah menjadi suci dan boleh digunakan untuk sholat. Itu maksudnya. Boleh digunakan untuk sholat. Artinya tidak harus dicuci dengan air sampai bersih. Dan itu termasuk berat, sulit. Ya kan? Ada kalanya seorang perempuan dia mau ke masjid untuk sholat, kan, untuk pengajian dan sholat sekaligus, dia mau nggak mau harus melewati, bisa jadi kan, mungkin dia melewati suatu tempat yang itu najis. Dan kalau harus dicuci dengan air itu berat, pulang lagi dia, harus pulang ganti pakaian, nggak berangkat. Ini termasuk taklif malah yutok, pembebanan yang di luar kemampuan. Makanya Islam yang datang dengan kemudahan memberikan jalan keluar untuk hal tersebut. Berikutnya tadhirus saubi min baulis sabir radi, mensucikan pakaian dari kencing anak yang masih menyusui, anak laki-laki yang masih menyusui. Ini khusus. An Abi Samhi khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Samah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara pembantunya Nabi banyak. Di antaranya Nabi Malik. Di antaranya ini Abi Samah. Abi Samah ini enggak terlalu terkenal. Karena tadi cari-cari, nama aslinya adalah Iyad. Nama aslinya adalah Iyad. Tidak terlalu terkenal, tidak terlalu banyak kisah darinya, tidak terlalu riwayat. Namun dia terkenal karena hadis ini, yaitu periwayatan tentang air kencing gulam, air kencing anak kecil yang belum menyusui. Karena nggak ada riwayat yang seperti ini kecuali ini, makanya dia jadi terkenal. Dikisahkan bahwasanya akhir riwayatnya dia itu hilang dan tidak tahu di mana beliau ini wafat, tidak tahu. Jadi tidak terlalu terkenal, namun karena satu hadis ini beliau masyhur sekali karena sering dipakai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yuksalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Pakaian tersebut dicuci untuk mensucikannya dari kencing anak perempuan dan cukup dipercikkan air padanya untuk mensucikannya dari air kencing anak kecil laki-laki. Jadi beda anak kecil perempuan dengan anak kecil laki-laki. Untuk perempuan air kencingnya sama dengan orang dewasa. Orang dewasa sama, yaitu dengan dicuci, dengan ambil air, dicuci, disiram. Untuk anak kecil laki-laki itu cukup dipercikkan air. Jadi tidak harus dikucek-kucek, tidak harus. Cukup dipercikkan air, ambil air, sudah cukup. Sudah suci. Meskipun masih ada baunya, Nah, ini caranya. Kapan dan ada kesyaratnya, ada ketentuannya. Tidak semua bayi kecil laki-laki. Para ulama mengatakan yaitu anak laki-laki, bayi laki-laki yang mayoritas gizinya
dari ASI. Makanannya masih ASI. Mayoritas makanannya masih ASI. Adapun yang sudah ASInya dikit, lebih banyak makan selain ASI, maka sudah tidak lagi. Ya, hukum air kencingnya sama dengan hukum air kencing bapaknya. Harus dicuci. Tapi yang ini masih kecil. Ya. Contoh misalkan di rumah kita kan tahu-tahu kencing di karpet. Ya, kencing di karpet kan. Oh, ini anak laki-laki masih ambil air, percikan di bekas. Itu sudah suci lagi. Sudah suci lagi. Ini sudah adzan ya? Sekali adzannya. Kita lanjutkan habis adzan, insyaallah. Jadi untuk anak laki-laki yang mayoritas makanannya masih ASI, ya, untuk mensucikan pakaian yang kena air kencingnya bisa dengan hanya memercikkan air. Memercikkan air itu ya seperti tadi, ambil secakup air, siramkan. Dan kalau dicuci dengan air itu lebih bagus tentunya, lebih bersih ya kan. Ini bukan berarti larangan seperti itu, enggak. Ini ada keringanan untuk air kencing yang seperti itu. Kemudian berikutnya tathhirus shaub minal madhi. Termasuk pengkhususan yaitu mensucikan pakaian dari madhi. Kita bahas kemarin madhi, yaitu air yang warnanya putih tipis, lengket, putih tipis lengket. Berbeda dengan wadi yang itu tebal, ya, yang itu tebal, maksud tebal itu kental sekali, tebal biasanya, agak wungkul. Kalau ini tipis sekali tapi lengket. Nah, yang saya sebut kemarin ya, yang beriringan dengan syahwat, tapi bukan karena syahwat, tapi beriringan dengan syahwat sebelumnya atau sudahnya. Bedanya dengan mani, dia tidak muncrat dan tidak menyebabkan lemes. Tidak menyebabkan lemes. Nah, untuk mensucikan madhi ini, diriwayatkan dari Sahal bin Hunaifin al-Ansari, seorang sahabat, kuntu alqa minal madhi syiddatan wa ana. Aku ini adalah seorang yang sangat sering keluar madhi, sangat sekali. Wa kuntu uksiru minhul iktisal. Oleh karena itu awalnya saya sering mandi karena sering keluar madhi. Jadi sebelum dia tahu cara bersuci dari madhi, maka sering mandi, ya kan? Yang awalnya yang diketahui para sahabat itu mani, dan madhi kan dekat sama mani, maka mereka berkesimpulan dan mengkiaskan madhi kepada mani sehingga mandi. Jadi sahabat ini pun demikian sebelumnya, dia pun mandi kan. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka aku ceritakan itu kepada Rasulullah, beliau bersabda, innama yujazika, bukan yajzika, ini yujazika, punya anak yajzika. Innama yujazika min dzalikal wudu. Untuk madhi ini cukup bagimu adalah wudu. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya madhi itu hadas kecil, bukan hadas besar. Faqultu ya Rasulullah kaifa bima yusibu thawbi minhu. Kemudian ya Rasulullah, bagaimana dengan madhi yang mengenai pakaianku, yaitu cara mensucikannya. Qal, beliau mengatakan, yakfika anta hudakufan min ma. Cukup bagimu mengambil seciduk kafan ini ciduk dengan tangan, telapak tangan. Fatan dohabi saubak, kemudian percikkan air itu di pakaianmu tadi yang kena. Cukup siramkan. Nah, hai sutaro anakut asoba minhu, yaitu di tempat di mana terkena madhi tersebut. Maaf, mungkin aduh kok kena madhi, mau sholat ada madhi kan disebut madhi itu kadang-kadang nggak kerasa keluar. Nah, tahu-tahu pas mau kencing kok lihat kita kok ada madhi, otomatis kan kena pakaian kita kan. Nah, maka cukup kita ambil air di telapak tangan, disiramkan, sudah cukup, itu sudah suci dengan itu. Dan sholatlah antum dengan pakaian tersebut yang terkena madhi tadi. Ya, sekali lagi cukup ambil ini dan disiramkan. Kadang-kadang kita ragu, karena kan keluarnya nggak tahu. Pas mau kencing kita lihat, loh kok ada madhi, kena yang mana? Sudah ambil air, percikan kebanyak-banyaknya sebagian itu kan, sekitar dari kemaluan kita. Maka itu sudah cukup dan sudah suci pakaian kita, boleh kita sholat dengan pakaian tersebut. Berikutnya tathhir asfalin na'al, seperti saya isyaratkan tadi.
mensucikan bagian bawah sandal. Ya kan? Kadang-kadang dengan alas kaki kita jalan kemudian menginjak kotoran, menginjak najis. Sedangkan kita mau sholat misalkan. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyandur." Apabila di antara kalian pergi ke masjid, maka hendaklah dia melihat dulu. Fa in ra'a fi na'laihi qadaran. Bila dia melihat di kedua sandalnya ada najis. Au ada sama najis maksudnya. Fal yamsahu wal yusalli fihima, maka gosoklah kotoran tersebut, yaitu gosoklah ke tanah. Gosoklah ke tanah. Sandal tersebut digosok-gosok ke tanah. Wal yusalli fihima, dan sholatlah dengan menggunakan sandal tersebut. Maksudnya apa? Dengan hanya digosok di tanah, sandal tersebut sudah suci, bisa digunakan untuk sholat dengannya. Untuk sholat dengan sandal tersebut. Ini bukan perintah sholat dengan sandal di masjid ya Iwan ya. Karena ini bicara tentang keadaan Nabi SAW memang sholatnya tanpa melepas alas kaki. Yang mana tanpa melepaskan alas kaki. Dan memang sebagian ulama menyarankan kita untuk sholat dengan sandal. Dengan sandal, tapi di tempat-tempat yang dibolehkan. Misalkan di rumah kita. Di rumah kita sholat dengan sandal sekali sholat sunnah. Atau antum di asrama, sandal yang bisa digunakan di dalam. Ya di atas, di lantai atas sandal bersih misalnya sandal dalam rumah, sekali sholatlah gunakan sandal itu. Karena kata para ulama, karena ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, maka hendaknya kita melakukannya meskipun sekali seumur hidup. Meskipun sekali seumur hidup. Sholatlah dengan menggunakan sandal. Berikutnya tathhirul ardi, mensucikan tanah. Mensucikan tanah itu cukup disiram. Kalau ada tanah terkena najis, karena kencing, untuk mensucikannya disiram saja sehingga nyerap ke dalam. Kemudian dijelaskan bahwasanya sebenarnya di situ disebutkan dalilnya tentang Arabi yang kencing tadi. Kata para ulama sebenarnya dan disebutkan di situ, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyiram bekas kencing tadi, tujuannya adalah agar segera suci, agar cepat sucinya. Karena sebenarnya seandainya najis tadi dibiarkan, najis yang ada di tanah dibiarkan sehingga berubah dan hilang bekasnya, maka sudah menjadi suci. Karena memang najis itu tidak seperti hadas. Hadas untuk menjadi suci harus bersuci. Tapi najis untuk suci tidak harus disucikan. Tidak harus disucikan. Yang penting hilang. Mau itu dengan disucikan, tentu saja lebih cepat. Mau itu dibiarkan sampai hilang, maka bisa jadi suci dengan sendirinya, itu kaitan dengan najis. Oleh karena itu diriwayatkan di situ, maka saya sebutkan dengan singkat disebutkan di situ tentang bahwasanya dahulu di situ banyak binatang termasuk anjing yang berlalu lalang keluar masuk di masjid. Karena memang masjidnya kita ya tidak dibatasi seperti ini, dan kencing di sana. Ya, masuk mondar mandir itu kencing di sana. Dan tidak pernah disuruh untuk disiram. Tidak pernah disuruh untuk disiram, tapi dibiarkan sehingga hilang bekasnya dan menjadi suci dengan sendirinya. Begitu juga dengan benda-benda najis yang berubah menjadi debu karena dibakar atau dibiarkan sehingga menjadi debu. Maka ini juga menjadi suci. Sebab najis yang ditetapkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya, itu najis pada benda tertentu. Sehingga hukumnya menempel pada benda tersebut. Sehingga ketika berubah menjadi abu, menjadi tanah, dan tanah itu suci, maka hukumnya pun berubah. Hukumnya pun berubah. Kotoran manusia, kering, kemudian dibakar. Artinya kering dan menjadi debu. Ini lama-lama kotoran-kotoran kan kalau dibiarkan jadi tanah kan? Jadi tanah. Maka ketika sudah menjadi tanah, jadi tanah ya Wahyudi. Berarti udah nggak bau ya. Kalau masih bau berarti belum. Sudah jadi tanah, sudah nggak bau, hilang bekasnya, maka dia sudah menjadi suci atau dibakar sehingga menjadi abu. Ya kan? Daging babi, daging ini kan mati mungkin, dibakar sampai hancur. Jadi abu, maka abunya sudah tidak najis lagi tapi suci. Sebab apa? Sekarang sudah bukan babi lagi, sekarang sudah bukan daging anjing lagi, tapi sudah jadi abu, dan abu itu tanah, tanah itu suci.
Wallahu ta'ala bishawab, karena waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.